Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia Allah dan Allah selalu memberikannya. Maka salah satu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsul muslim." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain dikatakan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Salam dan salawat marilah kita sampaikan dengan kerinduan yang mendalam kepada penghulunya para nabi, penghulunya para rasul, baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut risalahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, khotib berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh jemaah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kita adalah berkaitan dengan halalan dan thayyiban, terkait dengan apa yang kita konsumsi dan kita gunakan. Hadirin rahimakumullah, mengkonsumsi makanan halal dan menggunakan produk-produk halal sebenarnya bukan saja merupakan kebutuhan kita setiap individu muslim, namun juga manusia pada umumnya. Maka tidak heran sekarang masyarakat dunia dari berbagai agama, dari berbagai negara pun lebih aman, lebih nyaman, dan lebih senang jika menggunakan bahan-bahan atau makanan yang terjamin kehalalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kullu mimman fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Imam As-Sa'idi menjelaskan, ayat ini adalah pembicaraan yang ditujukan kepada manusia seluruhnya, baik mukmin maupun kafir. Allah memberikan karunia kepada kita dan Allah perintahkan kepada kita agar memakan dari seluruh yang ada di muka bumi, baik itu berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan, selama keadaannya itu halal, bukan dengan cara merampok, mencuri, atau dengan cara transaksi haram lainnya, atau membantu yang haram. Apa-apa yang diharamkan telah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innama haramu alaikumul maitatu wa damal maf'ul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itadau ghairu bani wala adi wala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di atas menegaskan bahwa jumlah yang diharamkan jauh lebih sedikit daripada yang halal. Bahkan dalam kondisi terpaksa, menurut ketentuan syar'i tentunya diperbolehkan, asal jangan berlebihan. Oleh karena itu, istilah 3H, halal, haram, haram, merupakan bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Ini merupakan bentuk kerakusan sekaligus kemauan syaitan yang kita semua dilarang untuk mengikutinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa keutamaan mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Yang pertama, makanan halal akan mempengaruhi terkabulkannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'lamu sholihan inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Di ayat lain, Al-Baqarah 172, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Lalu Nabi SAW menyebutkan cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang hingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Yang kedua, rezeki dari makanan halal mewariskan amalan soleh. Rezeki dan makanan halal adalah bekal dan sekaligus pengubar semangat untuk beramal soleh. Buktinya adalah firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51 yang telah kutip bacakan di depan. Sa'id bin Jubair Al-Duha mengatakan bahwa yang dimaksud makanan thayyib adalah makanan halal. Bila selama ini kita merasa malas dan berat untuk beramal, alangkah baiknya kita mengoreksi kembali makanan dan minuman yang masuk ke perut kita. Jangan-jangan ada yang perlu ditinjau ulang. Nabi SAW bersabda, innal khaira la ya'ti ila khaira awa khairahu. Sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Namun, benarkah harta benda itu kebaikan yang sejati? Ketiga, makanan yang halal bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai penyakit. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisa'a wa sadaqatina nihlah wa intibna lakum an syai'in minhu syai'an fakuluhu haina mari'a. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang hani, yang baik lagi mari'a. Baik akibatnya. Al-Qurtubi menukilkan dari sebagian ulama tafsir bahwa maksud firman Allah Ta'ala, haniya Maria, hani adalah yang baik lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif.
Sedangkan Maria ialah yang tidak menimbulkan efek samping pasca dikonsumsi, mudah dicerna, dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan. Tentu saja makanan yang haram menimbulkan efek samping ketika dikonsumsi. Oleh karenanya, jika kita sering mengidap berbagai macam penyakit, koreksilah makanan kita. Sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Keempat, di akhirat neraka lebih pantas menyantap jasad tubuh dari yang haram. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, "Man tabata lahmuhu minal sufati fannaru aula bi." Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Lihatlah begitu bahayanya mengkonsumsi makanan haram dan dampak dari pekerjaan yang tidak halal, sehingga akan membongkari doa, membongkari kesehatan, amalan kebaikan, dan terakhir mendapatkan sisaan di akhirat dari daging yang berasal dari yang haram. Semoga kita dicukupkan dengan halal. Allahumma afina bihalalika an haramika wa anina bifadlika amma siwa. Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rezeki-Mu yang halal dari memakan harta yang Engkau haramkan, dan cukuplah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharap uluran tangan selain-Mu. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berada di negeri orang, sebagai orang muslim, kita begitu hati-hati dalam memilih makanan yang kita konsumsi terkait dengan kehalalannya. Bahkan sertifikat kehalalan akan kita cari. Namun, ketika kita berada di negeri sendiri, kehati-hatian itu sedikit berkurang karena mayoritas kita adalah umat muslim dan kita yakin bahwa yang kita konsumsi adalah halal. Pertanyaannya, apakah itu benar adanya? Wallahu a'lam bishawab. IPB sebagai perguruan tinggi ternama bisa memulai dengan langkah-langkah kecil. Misalnya, kita bisa membuat handil halal yang tersertifikasi. Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kita punya halal center. Kita punya auditor halal, mahasiswa, dosen, alhuriyah, ustadz, dan laboratorium. Melalui program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, bisa menjadi aktivitas dosen dan mahasiswa melalui aktivitas proyek yang bisa dikonversi menjadi SKS. Dampak yang ditimbulkan, insya Allah, keberkahan akan bertambah untuk IPB dan sivitas akademikanya. Produktivitas insya Allah juga akan meningkat. Kualitas kesehatannya juga akan meningkat, karena dapat dipastikan yang dikonsumsi ada halal dan thayyib melalui kantin halal. Dan itu bentuk ketawaduan, bentuk penghambaan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, halal dan haram jelas. Di antaranya ada yang suap dan lebih baik kita tinggalkan. Yang haram jelas haram. Yang halal bisa menjadi haram karena proses atau cara mendapatkannya. Haram bersifat zero tolerance. Makanya di kita saking luar biasanya ada istilah 100% halal. Sedangkan thayyib masih ada toleransi sampai dengan batas-batas yang diperbolehkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi wa minal wa ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum wa tilawahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana al-hada wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'i bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayahtu min walawat innaka qaribun jubu da'wat ya fatihal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbul alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa iyyahi bil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurul 'azim wa yazkurukum wa la yazkurullahi akbar. Aqimis shalah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu